kenapa sih kita itu harus belajar Islam? Kenapa sih kita tuh bahkan harus jadi seorang muslim? Karena di dalam Islam itu keimanan harusnya mengubah. Keimanan harusnya mengubah. Nah, sebelum aku jelasin keimanan harusnya mengubah, aku pengen jelasin sebelumnya. Alhamdulillah sekitar 2 pekan yang lalu aku resmi jadi warga Panduraya. Alhamdulillah. Jadi aku tinggal di sekitar sini, alhamdulillah. Jadi kita pindah dari Jakarta ke Bogor. Dan aku biasanya ketika pindah ke satu tempat, aku senantiasa mau untuk punya kayak apa ya, memberikan sebuah khidmat terhadap dakwah. Maka aku cari-cari masjid mana yang kira-kira yang bisa untuk memfasilitasi. Alhamdulillah kemudian Masjid Al-Mutakin mau memfasilitasi. Karena itulah untuk sementara waktu aku sudah sampaikan pada pengurus masjid dan sudah sampaikan pada beberapa orang yang lain, aku belum menerima kajian-kajian selain di sini. Nah, jadi bagi ibu-ibu sekalian nanti ba'da dari sini, Ustadz bisa ngisi ke tempat kami, Ustadz bisa ngisi ke tempat kami, belum bisa. Untuk sementara aku mau bangun program di sini dulu. Kenapa bangun program di sini? Nanti pelan-pelan akan aku jelaskan pada ibu-ibu sekalian. Karena kita kan bukan pengen sekali tembak. Kita pengen ini lari maraton ibu-ibu sekalian. Aku nggak mau ibu-ibu cuma datang ke sini sekali rame. Enggak, tapi ibu-ibu harus punya endurance, harus punya daya tahan yang lama untuk kita bareng-bareng meramaikan dan memakmurkan masjid ini. Nah, kira-kira gitu ibu-ibu sekalian. Siap ibu-ibu sekalian? Siap. Karena insya Allah aku berkomitmen untuk itu. Berkomitmen setiap Senin sudah aku atur. Mudah-mudahan kalau selama aku masih diberikan kesehatan dan umur, insya Allah kita akan ketemu. Dan aku bukan hanya mau ibu-ibu datang ke sini, tapi benar-benar kita menjadi jamaah. Benar-benar kita jadi bareng-bareng, jadi keluarga. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah aku berusaha untuk memperhatikan ibu-ibu sekalian, tapi ibu-ibu juga harus komit bahwa kita bareng-bareng ingin meramaikan masjid ini. Nah, karena masjid ini sudah punya semua, kecuali masjid ini perlu diramaikan lagi dan perlu ditambah lagi kegiatannya. Nah, jadi alhamdulillah aku sekeluarga udah pindah ke sini, kita tinggal di dekat-dekat sini dan kita sudah nyiapin program-program untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian berupa program keluarga. Kenapa program keluarga? Karena yang disasar oleh orang-orang jahat juga keluarga. Kan udah aku bilang, setan tuh sudah bosan menyasar bapak-bapak. Yang disasar adalah ibu-ibu. Kalau mau ngancurin keluarga, yang paling harus dihancurin adalah ibu-ibunya. Kenapa? Karena bapak-bapak tuh nggak penting ibu-ibu sekalian, paham ya? Yang sekarang penting tuh ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu punya kekuatan yang bapak-bapak nggak punya. Betul begitu? Betul. Contoh, ibu-ibu tuh nggak pernah salah. Itu salah satu kekuatannya ibu-ibu, ya. Bayangkan ibu-ibu sekalian, saya tuh berkali-kali di jalan ketemu ibu-ibu naik motor, itu sen ke sebelah kiri, beloknya ke kanan. Ketika ketabrak, ibunya yang marah. Kita tanya, ibu kan tadi kan sen ke kiri, kenapa ke kanan? Ibunya bilang, iya maksud saya tuh supaya kamu ke kanan, karena saya mau ke kiri. Ya udahlah gitu kan ya, mau bilang apa lagi? Nah, itu kekuatan ibu-ibu yang gak ada pada bapak-bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas ibu-ibu itu lebih berat daripada tugas bapak-bapak. Nanti akan saya sampaikan ada kajian. Kenapa ibu-ibu di zaman sekarang itu lebih penting daripada bapak-bapak. Nah, itu sedikit pengantar. Dan kalau ibu-ibu mau datang kemari, mau bawa anak juga gak ada masalah. Mau dia lari-lari dan segala macam gak ada masalah. Karena insya Allah aku memaklumi, karena aku juga punya anak. Jadi kalau seandainya jangan sampai ibu-ibu datang ke sini lalu anaknya dititipin ke orang. Atau misalnya dibiarin gitu aja, dikasih TV, dikasih gadget. Jangan, mendingan dibawa ke sini aja. Nah, daripada dia di rumah, ibu mau pergi pengajian ya, kamu jangan ikut-ikutan. Jangan sampai kita mengurus diri kita sendiri tapi anak kita justru tidak terurus. Mau bawa anak-anak nggak ada masalah gitu ya. Nah, itu adalah sedikit pengantar dari aku untuk awalan. Dan pada hari ini aku akan sedikit membahas tentang perkara yang paling dasar, yaitu kenapa kita belajar Islam dan kenapa kita itu harus Islam. Dan apa sebenarnya esensi daripada Islam. Nah, sekarang untuk memulai kajiannya aku mau nanya, ibu-ibu boleh jawab.
Menurut ibu-ibu, Islam itu apa? Inti dari Islam itu apa? Ada yang tahu? Inti dari Islam itu apa? Selamat, ya. Karena Islam berasal dari kata aslama, artinya selamat. Tapi intinya apa? Berserah diri, tauhid dan segala macam. Kapan kita tahu orang itu sudah berhasil berislam atau belum? Kapan kita tahu orang itu sudah berhasil berislam atau belum? Kapan kita tahu? Kalau dia sholat, awalnya dia nggak sholat, dia jadi sholat. Apalagi kira-kira? Apa? Puasa, ibadah segala macam. Oke, aku pengen ngasih tahu. Dulu ceritanya, agama Islam ini kan bukan agama baru ya, ibu-ibu sekalian. Agama Islam ini kan agama yang lama banget. Dari awal Nabi Adam itu sudah dikatakan sebagai muslim, orang yang berserah kepada Allah. Walaupun agama Islam itu adalah agama yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad, tapi prinsip agama ini sudah ada dari zaman Nabi Adam. Bisa difahami sampai di sini ibu-ibu sekalian? Nah, seluruh nabi-nabi itu punya tugas. Tugas para nabi adalah berdakwah. Tugas para nabi adalah ngasih tahu manusia. Kenapa manusia itu perlu dikasih tahu? Karena manusia itu kalau dibiarkan pasti ngaco. Manusia itu kalau dibiarkan pasti ngawur. Paham sampai di sini? Oke, cara ngelihatnya gimana? Ibu-ibu pernah lihat tanah di luar, pernah lihat? Tanah di luar pernah lihat ya? Tanah pekarangan pernah lihat? Tanah kalau ibu-ibu tanemin bunga, maka muncul bunga. Tapi masih ada rumputnya, masih ada lalangnya, yang kita cabutin ya, masih ada. Tapi kalau ibu-ibu nggak nanemin apa-apa, maka tumbuhnya bunga. Enggak, yang numbuh apa? Rumput, lalang, yang jelek-jelek muncul. Manusia sama. Manusia tuh sama kayak tanah. Kalau tidak ditanami perkara-perkara yang bagus, pasti dia akan tumbuh perkara-perkara jelek. Paham sampai di sini? Maka kalau ibu-ibu sepekan aja nggak ikut pengajian, itu sudah rugi. Kenapa? Pasti ibu-ibu jadi jelek. Itu sudah pasti. Bukan Felix yang ngomong. Yang ngomong adalah Allah. Wal asri, demi lalunya waktu. Demi pergantian waktu, demi waktu itu sendiri yang terus maju ke depan. Gak bisa waktu di pause, gak bisa. Gak bisa waktu dihentikan, gak bisa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia pasti semuanya merugi. Manusia itu akan jadi jelek terus. Kecuali yang dipelihara kata Allah. Dipelihara illalladzina amanu wa amil solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Oke, manusia kayak tanah. Kalau tanah dibiarin yang muncul apa ibu-ibu sekalian? Rumput-rumput liar yang jelek, mengganggu dan menyusahkan. Kalau ditanam bunga yang muncul apa ibu-ibu sekalian? Bunga. Tapi rumput liarnya masih muncul? Masih. Jadi kalau ada orang belajar sholat pasti masih ada jeleknya. Ada orang puasa pasti masih ada jeleknya. Orang ikut pengajian kadang-kadang masih ngomongin orang mungkin. Karena kalau kita tanam bunga yang jelek-jelek juga pasti muncul. Tapi kalau ada orang gak mau untuk ikut kebaikan, gak ikut pengajian, gak sholat, gak ibadah, mesti dia tambah jelek. Paham ya? Maka ulama-ulama dari dulu bilang, kalau ada ibu-ibu yang capek, kalau ada ibu-ibu yang sibuk untuk ngurusin kebaikan, untuk datang pada kebaikan-kebaikan, bagus. Karena kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang tidak disibukkan hidupnya dalam kebaikan, pasti hidupnya disibukkan dalam keburukan. Oke, mau contoh lagi, lihat ya. Punya anak, siapa yang punya anak 1? Angkat tangan. Anak 2, anak 3, yang lebih dari 3. Bagus, ini the best. 5, ajib. Di luar kebiasaan. Oke, luar biasa ya, Masya Allah. Oke, ibu coba lihat. Ada ibu-ibu yang gak mau didik anaknya. Katanya apa? Susah didik anak saya. Udah biarin aja mereka mau ngapain, terserah. Mau keluar apa, kemana, terserah. Mau baca buku apa, biarin. Mau berteman sama siapa, bebas, terserah. Aku gak mau didik. Kenapa? Didik anak capek atau tidak capek? Didik anak tuh capek banget.
dikit-dikit mesti diomelin, dikit-dikit mesti diomongin, kadang-kadang kesel gitu kan ya, kadang-kadang kayak pala mau pecah, kayak kuping dibor gitu kan ya, dengerin anak, capek didik anak-anak. Tapi kalau ibu-ibu nggak didik dan capek sekarang, nanti di masa depan ibu-ibu bakal lebih capek lagi. Betul? Karena manusia tuh semua sama. Kalau nggak diajarin, yang muncul apa? Rumput liar, maksiat. Gitu kan ya. Tapi kalau kita ajarin, dia jadi baik walaupun yang jahat-jahatnya masih tetap ada. Nah, kalau kita bahas tentang Islam, para nabi itu ngasih tahu tentang manusia untuk nanemin bunga-bunga di dalam dirinya, untuk berbuat kebaikan dalam dirinya. Itu dari zamannya Nabi Adam sampai dengan zamannya yang terakhir, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena kalau tidak di maintenance, kalau tidak diajarin, manusia apa tadi? Ngawur. Manusia apa tadi? Ngaco. Sudah pasti ngaco, sudah pasti ngawur. Contoh, siapa kesini naik motor? Siapa kesini naik mobil? Siapa yang naik mobil? Siapa yang naik mobil? Nah, saya mau nanya, ibu-ibu sudah pernah ngetes belum? Itu setirnya pas lagi nyetir dibiarin lurus, terus kemudian digas dibiarin aja, nggak usah dipegang lagi. Kira-kira gimana? Itulah orang kalau nggak dikasih aturan, paham ya? Aturan tuh kan harus digini-giniin tuh, harus disetir, di maintenance. Yang naik motor lepas tang pernah? Ini udah lurus nih jalan nih, terus kita lepas tang, dia pasti minggir. Kalau nggak ke kanan ke kiri, paham? Manusia itu pasti ngaco. Ingat baik-baik, kalau ibu-ibu malas datang ke pengajian, ibu-ibu harus ingat. Kalau ibu-ibu lagi malas ibadah, lagi malas nyari ilmu, ibu-ibu harus ingat. Kalau kita nggak capek nyari ilmu, besok kita akan capek di maksiat. Paham sampai di sini? Contoh, aku pengen contoh, bukan nakut-nakutin. Tahun ini saja, dari Januari sampai Desember, sudah ada sekitar 7 sampai 12 ibu-ibu yang datang ke aku. Lalu bilang, Ustadz tolong saya, anak saya tuh pesantrenan. Anak saya tuh sudah hafal 15 juz, ada yang sudah hafal 30 juz. Anak saya pesantrenan dari SD sampai SMA, tapi tiba-tiba dia bilang, Tuhan saya sekarang bukan Allah. Serius, 7 sampai 12. Sekarang lagi rame-ramenya. Lagi rame-ramenya orang baca buku, nonton YouTube. Karena sekarang referensi sangat banyak sekali. Referensi-referensi buruk itu membuat mereka mengakui yang bukan Tuhannya adalah Allah. Nyari Tuhannya yang lain. Kayaknya aku lebih nyaman pergi ke tempat ini deh daripada pergi ke masjid. Ini yang terjadi 7 sampai 12. Aku tanya sama orang tuanya, "Ibu, anak ibu di mana?" Pesantren. Ketika pesantren pulang ibu ajak ngobrol enggak? Enggak, kan sudah sekolah di pesantren. Hayo. Padahal ibu-ibu itu adalah madrasah. Ingat ya, ibu-ibu sebelum pesantren adalah madrasatul ula wal aula. Kata para ulama, ibu-ibu itu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anak dan paling utama bagi anak-anak. Itu adalah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu gak boleh lepas. Ada lagi ibu-ibu yang lebih ekstrim. Dia bilang, Ustadz, kenapa tiba-tiba anak saya mau murtad? Dia mau nikahnya sama yang bukan muslim, Ustadz. Saya salah apa? Padahal saya selalu tahajud, padahal saya selalu baca Quran. Saya tanya sama ibunya, ibu mohon maaf, anaknya nonton film apa aja? Nonton filmnya biasa aja, bacaan bukunya apa aja? Bacaan bukunya juga biasa aja. Aku tanya lagi, sekolahnya di mana? Sekolahnya di sekolah A. Ternyata sekolahnya sekolah bukan sekolah muslim. Malah sekolah agama lain, paham Bapak Ibu sekalian? Wajar nggak kira-kira? Wajar. Maka kita tuh harus senantiasa nyari ilmu. Kalau kita nggak nyari ilmu, kalau kita nggak berislam dengan benar, kita nggak di maintenance, kita pasti ngaco, kita pasti ngawur. Hatta seorang ustadz, hatta seorang kiai. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Allah ngasih syariat itu biar kita nggak ngaco, biar kita nggak ngawur. Walaupun dia seorang, ala ustadz nggak apa-apa, nggak bisa. Ustadz kalau nggak ikut aturan juga pasti ngawur. Ustadz kalau nggak nyari ilmu lagi juga pasti ngaco. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, berarti garis merah dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad adalah mereka bawa syariat yang harus didakwahkan. Paham sampai di sini? Nah, dakwah ini ada macam-macam ibu-ibu sekalian. Ada nabi-nabi seperti Nabi Isa. Tahu Nabi Isa? Bahasa baratnya Yesus. Tahu ya? Yesus sama Isa sama atau beda? Sama. Sama kayak bahasa kitanya Musa. Bahasa sananya Moses. Gitu kan ya?
Sama kayak bahasa kita Harun, bahasa sananya Aaron, sama kan? Sama. Kayak Musa, kayak Isa, kayak Harun, ini tipe nabi yang bersifat lokal. Tipe nabi bersifat apa? Lokal. Karena nabi-nabi yang baru aku sebutkan tadi dan teman-temannya juga itu diminta hanya berdakwah pada orang-orang Bani Israel. Hanya diminta berdakwah pada siapa? Bani Israel. Bani Israel itu siapa, Ustaz? Nanti kapan-kapan kita cerita. Jelas ya. Tapi ini nabi-nabi tipe lokal. Nabi Isa, apakah dia seluruh mendakwai manusia seluruh dunia? Tidak. Karena dia cuma diminta dakwah pada siapa? Bani Israel. Buktinya apa, Ustaz? Lihat di dalam Al-Quran, baca Al-Quran. Begitu Isa berkata pada kaumnya, dia berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Nah itu berarti dia cuma mendakwai Bani Israel aja, bukan seluruh manusia. Ada nabi tipe 2, namanya nabi tipe global. Nabi tipe apa? Global. Kalau yang pertama tadi tipe apa? Lokal. Kalau yang kedua tipe apa? Kalau nabi tipe lokal dakwanya cuma ke Bani Israel. Kalau nabi tipe global dakwanya kemana? Seluruh dunia. Nabi kayak gini siapa contohnya? Nabi Ibrahim. Itu disuruh dakwah ke seluruh manusia, disuruh dakwah ke seluruh dunia. Pertanyaanku sederhana, di zamannya Nabi Ibrahim sudah ada merpati pos atau belum? Internet, streaming wifi, streaming live YouTube, telepon belum, surat pos belum. Tapi bayangin, Nabi Ibrahim ketika dia bawa agama Allah lalu disuruh mendakwakan ke seluruh dunia, kira-kira tugas berat atau tugas ringan? Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, kalau kata-kata saya, kayaknya berat banget tugas saya ini ya Allah. Saya tuh cuma sendirian, pengikut gak seberapa, tapi yang didakwain seluruh dunia. Ini kayaknya gak sempet ya Allah, sedangkan umur saya terbatas, betul? Maka beliau berdoa, ya Allah tolong utus orang yang ngelanjutin saya untuk berdakwah ke seluruh dunia. Ngapain? Tugasnya bacain ayat-ayat Allah, lalu membuat mereka paham tentang Al-Quran, paham tentang As-Sunnah, dan mensucikan hati mereka. Setelah itu Nabi Ibrahim wafat. Berarti ada lagi orang yang dakwah ke seluruh dunia setelah beliau? Tidak ada. Setelah beliau ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak, ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa, Zakaria, Isa. Nggak ada lagi yang di seluruh dakwah untuk ke seluruh dunia. Nabi globalnya nggak ada lagi. Lalu siapa setelah Nabi Ibrahim? Nabi global berikutnya yang ditunjuk oleh Allah, tebak siapa? Maka Allah turunkan dalam surat Al-Jumu'ah jawaban daripada doa Nabi Ibrahim. Apa jawaban doa daripada Nabi Ibrahim? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Pelan-pelan nanti ngebul. Udah sekalian. Apa jawab? Udah pusing belum? Kecepatan gak ngomongnya? Kecepatan? Oh enggak. Kalau kecepatan ngomong ya? Iya silahkan. Kalau kecepatan ngomong ya, kan kita kan ketemu terus. Jangan diem-diem aja. Oke. Apa jawaban Allah kepada doa Nabi Ibrahim? Allah jawab adalah Allah. Dia yang menjawab doa yang sudah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Apa jawaban Allah? Dia sudah mengutus di antara manusia keturunan Ibrahim di sekitar Ka'bah yang Ibrahim tinggikan pada saat masanya, seorang manusia keturunan Ibrahim di sekitar Ka'bah dari kaum yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, Rasul Muhammad yang tugasnya seperti yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Apa tugasnya? 1. Membacakan kepada manusia ayat-ayatnya.
Yang kedua, mensucikan hati mereka. Wa yuzakkihim. Yang ketiga, dan mengajarkan Al-Quran pada mereka. Yang keempat, mengajarkan sunnah pada mereka. Sudah dijawab doanya? Sudah. Perhatikan. Dan Allah melanjutkan, sebelum Allah mengutus Muhammad dan mengajarkan 4 hal ini, mereka sebelumnya adalah orang-orang yang tersesat secara nyata. Paham sampai di sini? Apa hubungannya dengan yang dari tadi kita bahas? Tentang keimanan, tentang keluarga, tentang Islam, intinya apa? Catat baik-baik, mau catat di buku boleh, mau catat di kepala boleh. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, baru dikatakan berhasil di dalam keislaman, atau saya sebagai seorang pendakwah baru berhasil di dalam dakwah saya kalau ada perubahan. Kalau ada apa? Perubahan. Tolong dicatat baik-baik di kepala kita. Jangan sampai pengajian kita tiap hari Senin nggak ada perubahan. Paham maksudnya? Kalau nggak ada perubahan, saya gantung sepatu. Oh bukan, itu pemain bola ya. Gantung mic gitu kan ya. Berhenti dakwah, enggak gitu kan ya. Tidak boleh tidak ada apa? Perubahan. Itu inti daripada Islam. Itu inti daripada Al-Quran. Itu inti daripada dakwah. Orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, orang-orang yang kena dakwah, orang-orang yang masuk Islam, semuanya apa? Berubah. Oke, kita coba lihat. Felix Xiao sebelum masuk Islam, sipit. Sesudah masuk Islam, nggak berubah dong. Gagal dong saya masuk Islam. Gitu nggak sih? Sebelum saya masuk Islam laki-laki. Sesudah saya masuk Islam tetap laki-laki. Gagal dong saya. Oke, yang dimaksud bukan perubahan fisik. Mungkin kadang-kadang perubahan yang kelihatan fisik, tapi yang dimaksud adalah perubahan apa? Perubahan perilaku. Perubahan apa? Perilaku. Contoh, Felix Xiao sebelum masuk Islam, kalau ibu-ibu lahir, kalau ibu-ibu di sini sudah tahun 2002, atau ibu-ibu ada yang di kampus IPB pada tahun 2002, saya masuk Islam 2002, saya tuh kalau jalan kemana-mana ke kampus itu saya pakai celana panjang, tapi dalamnya celana pendek. Jadi ketika keluar kelas main basket pakai celana pendek, paham ya? Tapi setelah saya masuk Islam, apakah pernah orang ngelihat saya pakai celana pendek di luar? Enggak, karena itu aurat. Jelas sampai di sini? Berarti ada perubahan pada diri saya? Berubah. Sebelum saya masuk Islam, saya enggak pernah bangun subuh. Bangunnya paling cepat jam 6:30. Tapi sekarang hidup saya berubah. Dulu makanan favorit saya babi. Jelas? Karena nenek saya masaknya babi terus. Maka ada babi cincang, ada babi panggang, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan babi. Tapi zaman sekarang setelah saya masuk Islam, saya masih makan babi? Tidak. Berarti ada perubahan atau tidak? Ada perubahan. Itu inti dari